Nah, jadi di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai jurnal umum dari SKPD dan PPKD. Kita sudah menelaah satu-satu transaksinya, lalu mencantumkan nama akunnya bagaimana. Lalu setelah kita selesai dalam jurnal umum SKPD dan PPKD, kita akan beralih ke buku besar. Kita juga sudah memposting semua buku besarnya sesuai dengan nomor akun dan transaksi yang terjadi dalam jurnal umum yang sudah kita buat sebelumnya. Sekarang kita akan menyusun kepada jurnal penyesuaian ataupun adjustment yang nanti akan dicantumkan kepada neraca lajur bagian neraca saldonya. Nah, setelah kita menyelesaikan jurnal umum, lalu kita sudah memposting pada buku besar, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menyusun jurnal penyesuaian. Lalu kita akan membaca soal yang pertama. Persediaan bahan habis pakai yang ada di tangan sebesar 4.500.000. Jadi, apa saja akun yang kita gunakan? Yang pertama, kita harus mengecek dulu pada bagian neraca. Lalu pada bagian jurnal sebanyak apa bahan habis pakai yang akunnya sudah dicantumkan dalam buku besar, sehingga kita dapat menguranginya sehingga kita mendapatkan 1.750.000 dengan akun beban bahan habis pakai di debit dan di kreditnya ada persediaan bahan habis pakai sejumlah 1.750.000. Lalu untuk soal nomor 2, piutang pajak daerah yang diperkirakan tidak dapat ditagih sebesar 200.000. Nah, beban penyisihan piutang pendapatan pada di debit. Lalu kreditnya adalah penyisihan piutang pendapatan sejumlah Rp200.000. Untuk soal nomor 3, ada penyusutan nih untuk tahun 2019. Nah, untuk penyusutan yang pertama, ada penyusutan alat angkutan darat bermotor sejumlah 8.200.000. Nah, langsung aja kita cantumkan, yaitu beban penyusutan peralatan dan mesin 8.200.000 di sisi debit, lalu akumulasi penyusutan peralatan dan mesin di sisi kredit sejumlah 8.200.000. Untuk akun selanjutnya ada penyusutan alat kantor 600.000. Akunnya beban penyusutan peralatan dan mesin 600.000 di debit. Lalu kreditnya ada akumulasi penyusutan peralatan dan mesin 600.000 juga. Nah, lalu selanjutnya ada penyusutan komputer 2 juta. Jadi beban penyusutan peralatan dan mesin 2 juta. Lalu akumulasi penyusutan peralatan dan mesin 2 juta. Lalu untuk yang D juga sama, yaitu untuk penyusutan alat rumah tangga 400.000, akun yang digunakan beban penyusutan peralatan dan mesin dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sejumlah 400.000 dalam sisi debit dan sisi kredit. Nah, lanjut pada E juga sama, yaitu beban penyusutan peralatan dan mesin 800.000 dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin 800.000 di sisi debit dan kredit. Nah, untuk yang F ada penyusutan bangunan gedung dan tempat kerja. Nah, ini akunnya beda ya, karena ini menggunakan gedung dan bangunan akunnya. Jadi beban penyusutan gedung dan bangunan di debit 7.500.000 dan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan di kredit 7.500.000. Nah, lalu untuk nomor selanjutnya ada G, yaitu penyusutan bangunan gedung tempat tinggal, yaitu 3.750.000. Jadi akun yang kita gunakan ada beban penyusutan gedung dan bangunan di debit 3.750.000, lalu akumulasi penyusutan gedung dan bangunan di sisi kredit 3.750.000 juga. Nah, untuk soal penyesuaian yang terakhir ada pajak reklame diterima di muka yang sudah menjadi hak pemerintah itu 4 juta. Nah, akunnya berarti pendapatan diterima di muka lainnya 4 juta dan pendapatan pajak reklame 4 juta di sisi kredit. Nah, jadi itu tadi hasil-hasilnya dan
nama akunnya. Lalu kita dapat mengsam atau menambahkan semuanya, dan nanti akan kita cantumkan pada neraca lajur pada bagian AJP ataupun jurnal penyesuaian. Nah, sekarang kita akan lanjut pada neraca lajur di SKPD. Di dalam neraca lajur ini ada neraca saldo, AJP, neraca saldo disesuaikan, LRA, LO, dan neraca. Pertama-tama kita ambil dulu neraca saldo. Caranya dengan menginput dari buku besar yang sudah kita buat sebelumnya, mulai dari akun pertama sampai pada akun terakhir. Lalu kita input satu persatu saldo akhir yang sudah kita hitung dalam buku besarnya, lalu kita masukkan kepada kolom neraca saldo. Baik itu kita harus memperhatikan apakah berada di dalam kolom debit ataupun berada di kolom kredit, sehingga nanti setelah kita selesai memposting dalam neraca saldo, maka kita dapat menambahkannya sehingga kita dapat melihat hasil akhirnya. Setelah kolom neraca saldo selesai, kita akan lanjut memposting jurnal penyesuaian dari AJP yang sudah kita buat sebelumnya. Kita masukkan satu persatu akunnya. Kita harus teliti apakah tersebut berada di debit ataupun berada di akun kredit. Kita masukkan satu persatu sesuai dengan jurnal penyesuaian yang sudah kita jawab pada video sebelumnya. Kita harus teliti dan memasukkan secara benar dan tepat pada kolom adjustment ataupun kolom jurnal penyesuaian. Setelah kolom neraca saldo dan jurnal penyesuaian sudah kita input dalam neraca lajur, sekarang kita akan menyelesaikan pada kolom neraca saldo yang disesuaikan. Kita dapat menggunakan rumus, yaitu menggunakan rumus ABS dan if. Kita dapat menggunakan alternatif ini. ABS if debit dikurangin kredit ditambahkan dengan debit dikurangin kredit lebih dari 0, maka debit dikurangin kredit ditambahkan dengan debit lagi dikurangkan dengan kredit lalu ditutup kurung. Jadi itu rumusnya. Kalian juga bisa langsung lihat dalam kolom sini ya yang sudah aku tuliskan. Lalu kalian dapat langsung
mendapatkan jawaban dari rumus itu. Nah, begitu pula apabila dengan yang kredit. Cuman bedanya yang kredit nanti kalian ubah jadi kurang dari 0, bukan lebih dari 0. Dan mungkin ada beberapa alternatif rumus lain yang bisa kalian cari di media sosial bagaimana cara cepatnya. Cuman saya lebih menggunakan rumus ini karena memang sudah terbiasa menggunakan rumus ini, yaitu ABS, if debit ditambah kredit dikurangin debit ditambah dengan kredit, maka nanti akan keluar hasilnya. Hanya tinggal apabila debit maka lebih dari 0, dan apabila dia kredit berarti kurang dari 0. Nah, ini sudah mendapatkan hasilnya. Nah, nanti kita juga dapat mengerjakan laporan LRA, LO, dan neraca. Untuk laporan LRA sendiri itu menggunakan akun 456. Nah, nanti kita dapat memasukkan dari neraca saldo yang sudah disesuaikan tadi, nomor akun khusus 456 itu untuk LRA. Nah, kalau untuk LO itu untuk kolom 7, 8, dan 9. Nah, jadi untuk nomor akun dari pendapatan pajak LO sampai ke bawah akun 9 itu menggunakan di bagian LO dari neraca saldo yang sudah disesuaikan tadi. Nah, untuk neraca sendiri itu dari akun 1, 2, 3, nah, sampai di RK PPKD ini. Jadi, dalam proses penyusunannya, untuk nomor-nomor akun, seperti yang sudah saya ucapkan tadi ya, kita tinggal menuliskan kembali atau menggunakan sama dengan dari neraca saldo yang sudah disesuaikan. Nah, jadi kita sudah menyelesaikan dari jurnal penyesuaian, lalu ke neraca lajur yang terdiri dari neraca saldo, AJP, neraca yang disesuaikan, LRA, LO, dan neraca. Nah, untuk video berikutnya kita akan membahas mengenai akun-akun apa saja yang berada dalam kolom LRA, LO, dan laporan laba rugi dan laporan keuangan lainnya. Jadi, jangan lupa untuk saksikan terus ya, dan akan bersambung pada video berikutnya mengenai laporan keuangan.